Itu cewek, tapi cewek itu sama satunya yaitu tadi yang besar di Hitam. pojokan, hitam besar di pojokan itu tadi. Itu si ceweknya mau ke arahnya si hitam besar itu. Oke, kembali lagi bersama channel Jurnal Horor. Dan kembali lagi bersama saya, host kesayangan Anda, ada Heru di sini dan Saya Via di sini. ya sebagai host magang part 2. Soalnya yang magang pertama nggak karuan. Ini semoga juga gak karuan juga. Harusnya karuan ini. Nggak. Ini kali ini hostnya beda. Ya semoga saja isinya nanti bakalan beda juga ya. Oke, nah kita melanjutkan segmen-segmen baru dari Jurnal Jurnal Horor. Nah, dimana kemarin kita sempat ngebahas tempat-tempat yang bisa dibilang Mistis. mistis, Angker. misteri, angker, tapi masih katanya ya juga. Iya. Hari ini juga sama, kalau hari ini kita juga masih tentang tempat-tempat yang ada di Ponorogo. Ponorogo. Nah, kalau kamu sendiri, Vi, Ponorogo ada tempat mistis apa aja yang kamu tahu? Kalau aku taunya itu yang paling populer itu ya, Klampis Ireng. Ya betul. Ya, Klampis Klampis Ireng Ireng. itu yang jadi urban legendnya warga-warga Ponorogo. Ponorogo pasti tahu gitu Iya. ya. Klampis Ireng. Soalnya konon itu katanya di sana itu ada kerajaan yang mewah sekali, benar-benar megah. Punyanya siapa sih, Mas? Itu ada petilasan yang Ismoyo itu bukan enggak sih? Iya, yang katanya yang Ismoyo itu adalah pemeran dari pewayangan di Jawa, yaitu Semar. Oke. Nah, itu Semar pokoknya. Oke. Nah, kalau legendanya sendiri, Kak Evia kamu lebih tahu deh kayaknya. Ada apa aja cerita-cerita yang ada di sana, cerita mistisnya? Nah, konon katanya itu di Klampis Ireng ini merupakan sebuah kerajaan gaib. Nah, di sana itu peninggalannya Eyang Ismoyo atau Raden Semar tadi ya, di tokoh pewayangan di Jawa. Nah, di Klampis Ireng ini memiliki beberapa cerita tentang pewayangan. Oh iya, saya juga pernah dengar katanya khususnya. ada dalang yang diundang gitu. Oh iya, dulu itu ada dalang yang diundang itu dari Ponorogo, ada itu namanya Mbah Gombloh, juga dari Jawa Tengah itu juga ada namanya Mbah Mantep, sama satunya itu Mbah siapa ya, Mbah Yatno. Itu iya, itu saya kurang tahu Ya, asalnya dari pokoknya mana. itu ya. Iya, Pak Yatno itu pokoknya dalang. Nah, mereka itu ceritanya kalau si Mbah Mantep dari Jawa Tengah itu pernah diundang sama salah satu tokoh di kerajaan gaib tersebut. Oh, Nah, oke. kok bisa ya tapi gaib loh mengundang manusia untuk menampilkan wayangnya di kerajaannya Di itu kerajaannya loh. ya. Nah, itu yang undang siapa berarti? Nah, itu katanya saking saktinya orang-orang dahulu yang ada di Klampis Ireng itu, kerajaan itu bisa berubah menjadi manusia. Jadi di kerajaan itu ada yang namanya senopati atau adipati. Oke. Nah, itu suruhan dari kerajaan untuk mengundang manusia. Jadi dia menjelma jadi manusia. Pergi ke dalang itu tadi, Mbah Mantep. Nah, intinya beliau menyuruh untuk menggelarkan pewayangan di gelar Klampis wayang Ireng itu itu. tadi. Iya. Nah, suatu hari saat Mbah Mantep itu sudah mau perjalanan ke sana, itu dia pergi ke sana sama dua orang yang megang gamelan. Oke. Nah, waktu diundang itu udah dibilangin nggak usah bawa alat-alat, soalnya di sana sudah tersedia. Oke, udah Gitu. disediain Udah dari sana disediain, gitu. jadi tinggal bawa dua teman Menarik. ada, Oh, menarik. terus ke sana. Nah, waktu pewayangan tersebut awalnya tidak ada hal yang janggal, sama sekali tidak ada hal aneh apapun. Ya penontonnya tetap rame, pokoknya sewajarnya pagelaran ya, Iya, pagelaran kayak, wayang ya, itu. tontonan wayang seperti itu tontonan ya. wayang. Ada yang jual kembang apa gitu. Ya jajanan. Jajan gitu. Ada yang jualan, ada yang pokoknya penontonnya ramai banget lah. Ya, kayak Nah, semestinya gitu ya. Beliau itu tetap menggelarkan wayangnya sampai janggalnya itu waktu
menunjukkan sudah pukul 5 pagi. Oh, udah pagi. Nah, Waktu pagi kan harusnya udah mulai cerah ya. biasanya gitu. Nah, biasanya harusnya udah mulai cerah. Nah, waktu itu hawanya itu tetap gelap sekali. Sampai seharusnya kan kalau jam 5, jam 6, jam 7 itu harusnya kan pewayangan juga sudah usai ya. Harusnya harus Iya, diselesaikan. udah harus kukut ya kalau di sini. Kukut, ya kukut bahasanya kukut. Nah, tapi itu tuh beliau Pak Mantep itu Mm-mm. kayak membatin begini, ini kok masih seperti jam 12 malam. Iya, Padahal masih ini gelap. jam 8. Iya, masih gelap Benar-benar gitu. gelap sekali. Oh. Wah. Nah, mulai dari itu beliau itu curiga Mm-mm. atau jangan-jangan ada apa-apa ya. Terus beliau akhirnya mengakhiri pewayangan tersebut di jam 8 pagi, tepat jam 8 pagi. Yang dimana cuacanya itu tadi kayak jam 12 malam Ya, tadi ya. masih gelap gulita seperti itu. Padahal jam 8 pagi loh. Mm-mm. Nah, akhirnya beliau pamit sama yang punya hajat tadi. Nah, ketika pamit, beliau itu udah menerima upah dari pewayangan tersebut. Nah, sama yang punya hajat tadi itu diwelingi. Kalau orang Ponorogo itu bilangnya diwelingi atau diberi peringatan. Intinya, nanti kalau kamu pulang, jangan sampai nengok ke belakang dulu. Belakang, oke. Jangan sampai. Pesannya itu ya. Maksudnya itu, pokoknya jangan sampai nengok ke belakang dulu. Hmm. Nah, ketika beliau akhirnya sudah diberi peringatan itu, beliau kan pulang sama dua temennya tadi. Kalau nggak salah itu jarak 50 meter. Dia itu penasaran, kenapa sih nggak boleh nengok ke belakang? Akhirnya beliau nengok ke belakang, Mas. Iya. Nah, Tara, Ada. apa yang terjadi? Heeh. Kerajaan yang menurut beliau itu tempat pagelaran seperti biasa, iya, desa tadi, seperti biasa, bagus, pokoknya mewah, megah tadi, berubah langsung menjadi hutan-hutan yang dipenuhi dengan pohon kelampis ireng. Oh, gitu. Ya, jadi larangan tadi itu kayak biar kamu nggak ketakutan di sini, nggak kaget, nggak kaget intinya tiba-tiba nggak berubah kaget. jadi hutan lagi Betul, gitu itu. ya. Oh, oke. Kok kamu tahu? Itu aku lihat di artikel-artikel sih. Oh, oke. Sama Cerita ada cerita-cerita dari- mbah-mbah dulu. Oke, nah itu ya mungkin salah satu tempat yang paling terkenal banget Kelampis Ireng untuk cerita mistisnya ya memang seperti itu ya. Iya. Dimana tiba-tiba itu kayak tempat goib gitu ya, tempat kerajaan goib. kerajaan goib gitu seperti itu. Oh iya. Ketinggalan, Mas. Apa? Gitu. Bayarannya itu tadi, tahu nggak berupa apa? Ada satu dalang lagi yang namanya Mbah Yatno itu tadi loh. Itu beliau itu juga cerita. Bayarannya itu beliau waktu mau pulang dikasih kunir. Kalian tahu kunir? Kunyit itu loh, kunyit. Ya, Kunyit. Nah, sama adipatinya sana itu yang ngasih hajat itu tadi loh. Juga diwelingi, intinya juga diperingatkan, ini nanti jangan sampai kamu buka sebelum kamu datang ke rumah. Sampai rumah. Sebelum kamu sampai rumah. Nah, akhirnya beliau itu manut. Apa ya manut itu, Mas? Ngikut aja Ikut apa yang diperintahkan. Sampai rumah, apa yang Anda tahu? Apa tuh? Kunyit tadi berubah jadi emas. Wah. Saking kayanya dari kerajaan itu, saking saktinya para orang-orang yang ada di situ, kunyit pun jadi emas. Oke. Dan itu bisa dijual layaknya emas yang ada di kehidupan manusia. Oh gitu ya. Oke. Wow. Hebat kali ya. Hebat banget itu ya. Dan kalau bisa disimpulkan ternyata di Kelampis Ireng itu suka nonton wayang. Soalnya ada beberapa tadi yang diundang ada dalangnya ya. Oke. Yuk, nah kalau di Ponorogo sendiri selain Kelampis Ireng ada juga legenda lainnya ini Vi ya. Kalau di Ponorogo ada legenda atau tempat mistis seperti Jembatan Asem Buntung. Tahu Jembatan Asem Buntung? Nama lainnya Jembatan Sekayu kalau nggak salah ya. Itu tahu. Ini tempatnya kalau nggak salah di Desa Cinglong ya, Dusun Nuraman. Ya kayak jembatan biasa sih sebenarnya. Tapi di situ nah, ada ini beberapa yang seru, ini yang bikin mistis nih. Ada apa aja, Vi?
yang pertama Hmm. di situ itu ya, sebelum ada jembatan besar, Hmm. kawasan ini sebelumnya hanyalah jalan setapak yang sebagian besar lokasinya dulunya merupakan bagian dari makam Asem Buntung. Oke. Oke. Oh, berarti deket di situ ada namanya makam Asem Buntung gitu ya? Iya, iya. Jadi kenapa mungkin dinamain jembatan Asem Buntung? Iya, karena mungkin itu ya. Iya, iya mungkin. Kurang tahu juga ya. Oke, iya, Nah. iya, oke. Nanti yang mbah-mbah mungkin kalau tahu asal usulnya tempat itu boleh komen kalau nonton YouTube Bukan ya. Mbah-mbah doang, semua masyarakat Ya, Ponorogo entah mana yang tahu ceritanya, komen di bawah ya. Nah, di situ Mas katanya ya, karena itu banyak sekali kejadian yang Kecelakaan, mistis, ya, kecelakaan sering ada pokoknya. Sering kecelakaan. terjadi kecelakaan. Dan mitosnya kalau kecelakaan di situ udah pasti meninggoy. Iya, meninggal. Meninggoy, iya. Kasihan kamu meninggal. Jangan ketawa dong. Iya, Maaf, Iya, maaf, maaf. Oke. Ya katanya nih, kalau katanya sih hampir semua korban yang kecelakaan di jembatan Asem Buntung ini meninggal. Meninggal dunia. Nah, kenapa itu? Iya. Katanya Mas, kalau kecelakaan di situ tuh kebanyakan melihat sosok yang lewat di jembatan. Apa ya sosoknya? Sosok apa? Kalau nggak salah itu, kalau di artikel kita, Hmm. itu ada sosok hitam besar. Pokoknya ya itu biasanya di pojok jembatan kalau nggak salah. Nah, aku punya satu cerita Mas. Ini dari saudaraku sendiri. Dulu waktu tahun 2000 berapa ya, 14 atau 13 kalau nggak salah. Beliau itu kan rumahnya sebenarnya di Ponorogo kota sini ya, tapi beliau bekerjanya di Jogja. Jadi rumahnya beliau pindah ke Jogja sana juga. Nah, tapi waktu setiap mau Lebaran itu pasti mudik ke Ponorogo. Nah, jalannya Jogja itu kan melewati Jalan Asem Buntung itu. Kalau lewatnya Wonogiri kan melewati sini toh Mas, itu Asem Buntung itu. Nah, beliau itu mungkin agak ngantuk atau gimana ya. Itu kejadiannya pukul 1 malam atau pukul 3 kalau nggak salah, pokoknya jam segitu. Waktunya orang-orang pokoknya yang mau mudik kan biasanya jam segitu ya, biar jalannya sepi. Nah, waktu melewati Asem Buntung tersebut, ya qadarullah itu kecelakaan dia. Nabrak apa itu ibu-ibu bawa motor. Nah, tapi waktu kecelakaan itu beliau melihat sosok orang, bukan orang sebenarnya, itu kayaknya makhluk gaib ya. Makhluk gaib gitu, Itu cewek, tapi cewek itu sama satunya yaitu tadi yang besar di pojokan, hitam besar di pojokan itu tadi. Itu si ceweknya mau ke arahnya si hitam besar itu tadi. Ceweknya bajunya warnanya putih panjang. Dia cuma lari gitu doang, makanya si saudaraku itu kaget. Akhirnya banting setir nabrak orang yang bawa motor itu tadi, ibu-ibu sama bapak-bapak kalau nggak salah, goncangan suami istri gitu. Tapi saudaranya selamat? Saudara saya selamat, tapi yang bawa motor meninggal gitu. Oke. Jadi bisa dibilang mitosnya benar gitu ya? Ada yang real gitu. Ada yang iya benar-benar terjadi dan benar-benar terjadi. Ya kalau katanya lagi sih, kalau katanya tadi sempat tadi ada yang bilang di sana dulu pas ada pernah banjir dulu ya, Oh iya, pernah banjir. banjir. Terus ada di tahun 2007 katanya ada yang lihat kapal di sungai situ. Kapal apa Mas? Nggak tahu. Ya, mungkin tim SAR lagi nyari korban atau gimana. Tapi katanya bukan. katanya gaib bukan. atau kapal besar gitu loh. Gila. Nah, iya. Sejak kapan di Ponorogo ada kapal gitu loh? Banjir, tapi banjirnya lumayan tinggi Ya, sih. kalau dulu memang 3 meter kalau nggak salah ya. Iya, tapi kapal dari mana, nyasar dari mana gitu loh. Katanya itu yang aku dengar cerita itu ada orang yang nggak sengaja ngevideo atau gimana sih Ya, itu. katanya memang ada video, tapi ya tahun 2007 paling ya nggak tahu deh. Untuk realnya coba ya cari ke Nah, mungkin Google kita atau nanti gimana. ada yang tahu videonya bisa dikirimin ke kolom komentar juga nih teman-teman jurnal horor ya yang tahu tentang jembatan mana? Asem Buntung ya, atau jembatan Sekayu. Sekayu ya. Nah, mungkin itu ya kalau di Ponorogo. Ponorogo. Nah,
ada satu lagi sebenarnya, satu lagi tempat yang katanya sih mistis juga. Ini namanya. Tapi sekarang itu katanya, kok katanya sih? Maaf, Tipo. Sekarang itu katanya dibuat untuk cari apa ya? Wangsit. Wangsit. Nah, Apa sih wangsit, Mas? wangsit itu kayak nyari ya Ilmu, mungkin. ilmu, pesugihan ya intinya buat apa? Mencari doa, ilham, qadarullah, Nah, ya. wahyu. Kayak gitulah. Ya namanya itu Suruh Kubeng. Kubeng. Ini agak asing sebenarnya kalau saya sendiri. Kalau nggak salah itu lokasinya di Jetis. Jetis. Nah kalau Suruh Kubeng sendiri, kalau dari timnya kita tadi nyari katanya itu adalah petilasan Demang Suryo Surya Alam. Alam atau Ki Ageng Putu Surya Alam. Nah, ini merupakan sosok sakti pada masanya. Lokasi ini, tempatnya itu kan buat latihan para prajurit di Kadipaten Ngeker. Kabupaten. Oke. Iya, Nah iya. kalau mitosnya apa? Ada apa di sini? Mitosnya ya, mitosnya. Kalau di situ itu buat cari wangsit tadi loh, Ya, buat nyari cari pesugihan. orang yang mau doa Ya, untuk mengabulkan hajat-hajatnya. tadi. Nah, biasanya itu kayak waktu pemilu atau pencoblosan lurah, kepala desa kayak gitu loh. Mereka itu biasanya meminta doanya ke sana. Nyari jodoh? Bisa nggak ya? Coba yuk. Ayo. Ya mungkin coba aja nanti Iya. kita ke sana. Barang siapa yang berdoa, tapi doa Nggak nggak gitu boleh. konsepnya. Ini ya Tapi cuma katanya kepercayaan angker aja sih. Angker ya. Ada mitos-mitos, ada hantu penunggu apa gitu di sana? Enggak ya? Kalau itu nggak tahu aku. Ya mungkin ya buat doa-doa itu doang Ya sih. intinya ya kepercayaan aja sih sebenarnya kalau tempat-tempat ini. Sekali lagi buat teman-teman yang lagi nonton jurnal horor malam hari ini gitu ya. Ya ini kita ya masih katanya mitos Iya, juga ya untuk kebenaran sendiri. Kalau dari 3 tempat ini, Via sendiri pernah ngalamin yang mana atau belum pernah juga? Kalau aku Ya itu belum tadi pernah. ya, yang asam buntung tadi Asam ya, buntung. untuk saudaranya Saudara. ya. Ya gitu. Mungkin dari cerita zaman-zaman dahulu, mungkin kalau teman-teman ada yang benar-benar tahu ceritanya atau benar-benar pernah mengalami kejadiannya, boleh banget ya Ya boleh banget untuk komen di komen-komen di sini. kolom komentar. Atau mau langsung jadi narasumbernya kita di Boleh sini. loh, datang Boleh ke banget. Chapter Studio di Jalan Biak. Biak, Ponorogo. Kalau nggak tahu nanti cari Google Map aja. Oke deh kalau gitu ya. Mungkin itu pembahasan kita hari ini di beberapa tempat-tempat mistis Di atau Ponorogo. horor Mungkin gitu. kalau teman-teman punya cerita yang di luar Ponorogo boleh banget ya. Boleh banget, silakan aja mau ke kirim email email kita. aja nanti kita bacain di sini. Oke, dan sekian untuk video jurnal horor hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like Komen and subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Heru. dan saya Via. Kita pamit. Bye. Jurnal horor.